Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini, esok dan seterusnya. Baik. Nah, untuk pertemuan video yang pertama ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang aplikasi Autodesk Inventor Profesional tahun 2016. Apa sih aplikasi Autodesk Inventor ini? Nah, fungsi dari software ini adalah untuk memudahkan kita menggambar teknik ya, seputar gambar teknik. Nah, untuk kalian eh, jurusan teknik sepeda motor ya, kelas 10 ya tentunya. Di sini kita belajar dasar-dasar software Autodesk Inventor ya. Jadi kita akan belajar apa saja yang ada di dalam aplikasi ini ya. Kita harus mengenal nih apa saja fungsi-fungsi dari menu bar, toolbar dan lain-lain. Kita harus pahami. Nah, seperti itu. Jangan lupa dibuka bukunya, kita catat ya, ambil apa saja yang Bapak jelaskan di dalam video ini ya. Nanti ketika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke Bapak, seperti itu ya. Nah, lanjut kita ke penjelasannya. Oke, baik, untuk para penonton atau yang lagi belajar tentang inventor, yang lagi nonton di YouTube ini atau di media sosial ini, jangan lupa dukungannya untuk like, komen, subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian apa? Agar kalian tidak ketinggalan update seputar gambar teknik ya, seperti itu. Tampilan awalnya di sini ada new, ada open, ada project, ada open sample, ada home, theme, web, terus ini ada apa namanya, pertolongan atau informasi yang ada di inventor dan lain-lain ini. Untuk pemula ya, Bapak juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar. Ada new dan open. Kalau open itu adalah part yang sudah jadi, kita tinggal membukanya atau mau mengedit yang sudah jadi. Terus kalau dari awal untuk kita mau membuat gambar itu di menu new. Nah, CAD ini untuk kita mengoperasikan komputer ke outputnya di mesin ya, seperti mesin CNC atau mesin bubut yang apa namanya, yang bisa dioperasikan pakai komputer, seperti itu. Nah, jadi yang kita pelajari adalah yang basic-basic dulu, yang penting kita bisa menggambar. Nah, terus kemudian di sini ada menu lagi, ada template nih, ada template. Ada English, ada metric, ada mold design. Nah, English ini adalah standar luar negeri ya. Biasanya menggunakan apa? Menggunakan satuan inci ya, menggunakan satuan inci. Nah, di sini ada keterangannya ini, IN itu artinya inci. Nah, di sini ada part atau crate 2D dan 3D, 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, di sini ya. Ini untuk membuat gambarnya di menu crate. Di menu crate 2D dan 3D. Nah, terus yang kedua ada assembly. Assembly itu untuk menggabungkan semua komponen yang sudah kita buat dari part 1 sampai part misalnya 10. Part 1 sampai part 10 kita gabungkan misalnya. Nah, itu di menu assembly. Terus ada lagi menu drawing. Menu drawing ini untuk membuat apa namanya, ukuran atau dimensi gambar yang sudah jadi, kita masukkan ke drawing, terus kita memberikan ukuran atau dimensi. Nah, untuk apa? Untuk kita membuat project.
Nah, seperti itu. Nah, yang pertama tadi ada menu English, yang kedua ada menu metrik di bagian template. Nah, di bagian template ini ada sama seperti tadi ya yang ada di template English, cuman bedanya ini ada beberapa satuan atau standar internasionalnya, yaitu DIN ini standarnya Jerman ya. Nah, terus ada milimeter. Nah, kalau kita kan Indonesia menggunakan satuan milimeter. Ini sama juga seperti tadi, assembly ada drawing, fungsinya sama, cuman beda satuan atau ukurannya itu. Satuan ukuran. Nah, terus ada yang ketiga ada mold design. Mold design. Itu ya sama saja, cuman bedanya ini lebih ke spesifik lagi. Ya, langsung saja kita klik di sini. Kita menggunakan apa? Milimeter IPT ya. Milimeter IPT di sini. Nah, Bapak biasanya menggambar menggunakan milimeter IPT seperti itu. Nah, kita tunggu aja loading. Kemudian, nah di sini ada menu. Ini ada menu bar, ini ada menu toolbar. Ya, awal dari kita menggambar itu kita menggunakan ini 2D atau 3D. Kita gambarnya itu langsung 3D atau menggunakan dua dimensi dulu. Itu bisa. Nah, di sini bagian sini ya. Terus di sini ada extrude. Extrude ini fungsinya untuk apa namanya memberikan bentuk 3 dimensi. Awalnya tadi kita membuat garis kotak misalnya. Nah, terus kita extrude. Nah, nanti jadinya adalah kotak 3D atau bisa dipandang dari beberapa sudut seperti itu. Ya. Terus ada revolve. Revolve itu sama aja seperti dengan extrude, cuman beda apa namanya, kita biasa menggunakan untuk gambar yang melingkar. Gambar yang melingkar. Seperti itu. Terus ada sweep. Sweep ini sama aja dengan ya pokoknya bagian ini. Bagian toolbar ini itu sama aja. Fungsinya untuk extrude, cuman beda apa namanya, beda fungsi, beda perintah ya, beda perintah. Nah, terus di sini ada hole, ada fillet, ada chamfer, cell, draft, thread, combine, stricken. Nah, nih semua ada deskripsinya seperti ini ya. Nih. Ini bisa kita gunakan semuanya. Ada plan ya, ada axis, point, USG, UCS ya. Terus ada rectangular, ini untuk mengopi-ngopi ya, mengcopy atau menyalin, terus paste menjadi banyak. Ada circular, terus ada mirror. Nah, seperti ini ya, masih banyak lagi. Nah, kemudian kita akan mencoba menggambar 2 dimensi. Nah, ini ada beberapa plan ya. Ada beberapa plan yang bisa kita gunakan. Ini sebenarnya sama aja, nanti ketika sudah menggambar kita bisa rubah tampilan tampak depannya. Gitu ya. Tampilan tampak depannya. Di sini ada X dan Y. X dan Y. Nah, X ya dan Y itu adalah tampak dari depan. Terus ada Y dan Z. Y dan Z itu dari samping atas bawah, terus X, Z ini tampak bagian atas. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, kita langsung klik saja, bebas. Kemudian di sini ada menu 2 dimensi ya. Wah, lumayan banyak juga. Nah, di sini ada line untuk membuat garis lurus. Kemudian ada circle. Nah, circle ini untuk membuat lingkaran. Nah, terus ada arch.
ARC atau sama aja dengan line, cuman bedanya di sini kita bisa membuat garis lengkung seperti itu. Nah, terus ada rectangle. Rectangle ini untuk membuat eh, persegi atau kotak atau poligon seperti ini ya. Nah, sampai sini udah pada paham atau tambah pusing? Lanjut terus ke ini ada menu fillet ya. Fillet untuk membuat sudut itu menjadi tumpul seperti ini. Terus ada teks, kita bisa memasukkan tulisan atau deskripsi yang lain di dalam gambar kita seperti itu. Itu juga bisa nanti kita ekstrud menjadi tulisan 3D. Nah, seperti itu. Kemudian ada point center atau kita biasa menggunakan ini untuk titik bantu. Titik bantu untuk menggunakan atau ketika kita membuat garis, kita bisa membuat titik bantu seperti ini. Jadi membuatnya itu lebih gampang ya. Terus ada project geometri, ini untuk menjiplak suatu garis ya. Seperti itu kurang lebihnya. Terus ada move ini untuk memindah garis. Terus ada copy, juga mengcopy garis. Terus ada rotasi atau mau membuat rotasi sudutnya itu berubah-ubah menjadi seperti ini, seperti yang ada di contoh. Terus ada trim ini untuk memotong garis. Terus extrude ya sama aja untuk memotong garis, cuman lebih spesifik. Kemudian ada split. Nah, split ini juga kurang lebihnya sama. Terus ada scale. Nah, ini untuk membuat skala ya, perbandingan garis atau gambar. Terus ada stretch. Nah, ini untuk membuat garis menjadi gerak bebas di dalam satu titik. Terus ada offset. Offset ini untuk membuat garis luar atau garis dalam pada gambar. Ya, seperti itu. Terus ada rectangular seperti yang ada di 3D model tadi yang pertama kita buka. Untuk mengcopy suatu garis kalau di sini atau suatu gambar, mengcopy jadi beberapa bagian agar mempercepat proses menggambar seperti itu. Sirkular juga sama untuk mengcopy, tapi ini untuk lebih ke pada lingkaran ya, titik penyebarannya itu melingkar seperti itu. Kalau rectangular itu kan kotak. Nah, terus ada mirror, ini mirror untuk mengcopy garis. Terus ada dimensi untuk memberikan ukuran ya, untuk memberikan ukuran. Terus di sini ada masih banyak perintilan ya. Nah, sering banget yang kita pakai itu adalah ini. Tangan itu untuk memberikan garis sejajar dengan objek garis lainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini agar garisnya lebih simetris. Intinya yang bagian sini agar garisnya itu lebih simetris. Terus ada image untuk memberikan gambar ya. Kita impor gambar, terus kita buat sketsa di sini juga bisa. Terus ada point ya. Kita bisa mengimport seperti Excel ya. Kita menggambar menggunakan file Excel juga bisa di sini. Terus ada CAD. Nah, CAD ini juga sama kurang lebihnya. Yang file sudah jadi CAD kita bisa import di sini menjadi garis. Nah, ini construction ini membuat garisnya lebih presisi pada bagian tertentu juga, kurang lebihnya seperti itu. Center line juga sama untuk memberikan titik sumbu ya. Pada sumbu kita memberi jarak juga bisa seperti sini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ketika sudah jadi project, kita klik finish CAD untuk untuk pindah ke
menu 3D model. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini ada menu view ya. Menu view di sini bisa kita gunakan untuk melihat bagian depan, tampak atas, tampak samping, kanan, kiri ya. Seperti itu. Bagian sini kita bisa memutar-mutarnya nanti ketika udah ada objeknya. Nah, kemudian di sini ada menu, di bagian menu view ini ada pen ya. Pen ini untuk memindah-mindah nih, untuk menggeser-geser seperti ini. Misal di sini nih, kita bisa langsung geser, klik kiri, geser ya. Seperti itu. Jadi nggak main zoom in, zoom out. Terus di sini ada menu zoom ya. Ketika kita klik, kita tinggal tarik ke atas atau ke bawah untuk zoom in out-nya. Terus di sini ada orbit ya. Nah, ada orbit, free orbit untuk memutar-mutar. Nah, nih memutar-mutar objek. Terus kemudian di sini ada look up ya, look up. Ketika kita klik di bagian medianya, kita klik yang 3D model ini ya. Nanti dia akan langsung tampak di bagian yang kita klik, langsung muncul seperti itu. Nah, ini yang menu paling bawah sendiri. Ini ada zoom all. Zoom all itu misalnya kita sudah seperti ini, misalnya kita langsung contohkan saja. Nah, misalnya kita sudah menggambar nih, ada gambar, terus pengen tampak semua, tinggal klik sini. Nah, nanti kan tampak semuanya di sini. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu keterangannya. Oh ya, ada tambahan lagi di sini, ada menu seperti layer ya. Kalau di gambar Corel dan lain-lain itu di sini ada model ya. Apapun yang kita kerjakan yang ada di sini itu semuanya masuk di sini. Jadi ketika kita mau pilih part mana yang mau diedit, tinggal klik di sini. Nih, nanti ada banyak nanti ketika kita sudah menggambarnya. Nah, seperti itu. Dan coba kita akan membuat suatu gambar, misalnya ini membuat gambar kotak menggunakan line nih ya. Menggunakan line. Nah, seperti ini kita langsung kasih ukuran. Di sini ada 10 kita di sini milimeter ya. 10 cm berarti 100 mili ya. 10 cm itu 100 mili. Nah, ini bagian kirinya sudah, terus bagian ke atasnya kita juga klik 100, terus ke mana nih, 100, enter. Kita ulangi ya. Oh, kecil banget ternyata. Kita ulangi. Ini 100 ya. Tuh. Kita zoom dulu. Nah, seperti ini. 100, atasnya juga 100. Terus ke kanan juga 100. Ke bawah juga tinggal diklik di sini. Ketika udah ada titik hijau di sini, di bagian sini ada yang di kursor ini, itu berarti sudah bertemu dengan titik garis lainnya ya. Sudah pas seperti itu. Nah, kalau sudah pas ini sudah, klik kanan oke. Nah, jadinya seperti ini. Kalau lebih mudah lagi ya ini, kita tinggal pakai menu rectangle. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana nih. Ada titik sumbu tersendiri. Misalnya yang 2 point. 2 point itu dari sini ke sini. Kita pindah sumbu ya. Ke sini, sini. Ya, kalau kita kasih dimensi. Nah, untuk memindah antara ini dimensi ini, keterangan dimensi ke sini, itu tinggal klik tab pada bagian keyboard. Nah, terus kita isi nilainya, terus enter. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita finish. Misalnya kita sudah membuat gambar yang kita inginkan, lalu kita extrude ya. Kita extrude seperti ini. Nah,
Kalau sudah, kita beri ukuran nih pada extrude yang kita buat ini. Misalnya kita kasih 50 lah, 50 atau 100 biar menjadi balok. Nah, kalau sudah tinggal enter atau checklist di sini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah dasar menggunakan software gambar teknik menggunakan software Inventor ya, anak-anakku sekalian. Jadi kalian harus perhatikan apa saja yang ada di toolbar ini dengan fungsinya. Nah, di sini ada banyak sekali menu yang tidak bisa langsung kita jelaskan dalam satu video, maka selanjutnya kita akan membuat video part-part selanjutnya untuk menjelaskan beberapa ya toolbar yang ada di menu Inventor ini. Jadi mungkin untuk part pertama ini itu dulu. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya video hari ini tentang gambar teknik menggunakan software ya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung hubungi Bapak atau bisa komen di kolom komentar ya. Seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Jangan lupa selalu untuk belajar, giat belajar, semangat, raih cita-citamu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.